Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah ala ihsani wa syukrullah ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah salat tarawih, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala sanjung dan puji bagi Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah menguasai 7 lapis kerajaan langit dan bumi, Zat yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada setiap hambanya, khususnya kita sebagai hamba Allah dan kaum yang beriman. Maka kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa memaksimalkan nikmat sehat dan sempat itu untuk hadir menegakkan salah satu ibadah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW, yaitu qiyam Ramadan. Salawat dan taslim tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita umat yang mencintai beliau secara totalitas, dan begitu pula beliau mencintai kita semuanya secara totalitas pula. Maka marilah kita menghidupkan sunnahnya dari setiap sisi kehidupan kita bersama-sama. Jemaah salat tarawih rahimahullah, salah satu ibadah yang sangat ditekankan ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan, atau yang biasa disebut dengan salat tarawih. Qiyam Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail, salat lail itu sama saja. Hanya saja khusus di bulan Ramadan, ibadah qiyamul lail ini di awal malam kan. Karena selain di bulan Ramadan, di 11 bulan berikutnya itu disunnahkan kita melaksanakan di sepertiga malam terakhir. Tetapi khusus di bulan Ramadan diawalkan. Ya, salah satu hikmahnya menurut para ulama agar minimal dalam 1 tahun itu kita memiliki ibadah qiyamul lail itu yang cukup banyak dalam 1 bulan, tercatat oleh malaikat Raqib alaihissalam, khususnya kita sebagai kaum muslimin. Ya. Nah, agar maksimal kita dalam melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih ini, maka ikutilah dengan 2 syarat. Dalam sebuah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan 2 syarat. 1, iman. Yang kedua, ihtisab. Ya, maka Allah menjamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapuskan segala dosa dan kesalahan yang telah lalu. Ya. Jadi 2, iman dan ihtisab. Apa yang disebut iman? Iman itu maksudnya begini. Kita yakin bahwa tarawih ini adalah Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan, maka kita jalankan. Ya. Bukan karena ada tetangga yang manggil ke masjid, ayo kita sholat tarawih, jadi ikut-ikutan saja. Atau ada keluarga, atau tidak enak karena pengurus masjid. Ini persoalan niat, ini persoalan yang sensitif. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka hati-hati kita ya meletakkan niat di dalam hati.
Karena hanya kita dan Allah Azza wa Jalla yang tahu tentang ikhlasan amaliyah kita. Karena Allah yang perintahkan dan Rasulnya. Maka kalaupun kita sendiri, tetap kita kerjakan. Karena kita melaksanakan ini karena iman. Jangan remehkan persoalan iman ini. Karena iman ini akan bertambah kualitasnya kalau kita senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri. Salah satunya lewat tarawih ini. Ya. Kira-kira nanti kalau kita masuk kuburan, siapa yang akan menjawab ya pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Ya, ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka, siapa yang menjawab? Lisan ini walaupun menghafal tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu iman kita. Walaupun kita selama di dunia menghafal, ya mungkin kelihatannya 4 soal ini sangat mudah, tapi itu sulit kalau sudah masuk dalam alam barzah. Maka salah satu untuk meningkatkan kualitas iman tarawih ini. Ya. Yang kedua, ikuti dengan ihtisab. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muslim menjelaskan, seseorang yang ihtisab itu adalah memang betul-betul dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka karena mengharapkan dengan pahala dari Allah, maka dia lakukan dengan penuh semangat dan nyaman. Ya, semangat dan nyaman. Dia lakukan dengan bahagia. Bukan selama ini yang kita lakukan jangan-jangan menjadi beban. Maka kalau menjadi beban, yang kita lakukan tarawih ini tidak ada yang kita dapatkan kecuali lelah dan letih saja berdiri. Apalagi kalau imamnya lama membaca. Tidak ada yang kita dapatkan. Karena mungkin di dalam hatinya menggerutu, ya kan? Kenapa imamnya lama sekali? Kenapa ini sudah jam segini kok belum selesai? Ya itu perbaiki itu. Maka ketika dengan ihtisab, kita akan totalitas, penuh dengan semangat. Kita akan rasakan manisnya iman ketika kita beribadah itu. Ya. Dan yang terakhir, agar memotivasi kita, ya, untuk semangat, ya, menjalankan ibadah tarawih ini, dalam sebuah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yang sorifa kutiba lahu qiyamul laila." Barang siapa yang sholat tarawih qiyam Ramadan, ya, bersama imamnya sampai imamnya bubar, maka akan dicatatkan pahala baginya sholat 1 malam suntuk sampai subuh. Kalau saya tanya diri saya dan kita semua, kira-kira ada yang tidak bisa kuat bangun dari sholat tarawih, maksudnya sholat isya ini, sampai sholat subuh, sholat terus aja? Ya mustahil, berat sekali itu. Syaratnya mudah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ikuti saja imamnya sampai imamnya bubar, kita dapatkan ganjaran seperti itu. Makanya saya berwasiat kepada kita semuanya, kalau kita ini punya kecenderungan mengikuti imam yang 11 rakaat, cari yang masjid yang 11 rakaat. Kalau cenderungnya cari 23, cari 23 supaya nyaman. Ya. Karena semua ada dasarnya, 23 maupun 11. Yang salah itu yang tidak mau sholat. Yang tidak mau sholat. Kalau sudah dia sholat 11, 23, tidak ada masalah. Karena Nabi pernah mencontohkan dua-duanya. Ya. Maka marilah kita meraih, ya, sedalam-dalamnya keberkahan bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.